Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpia Setiawati dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah yang diberikan tugas oleh pembimbing Bapak Dr. Ahmad Muzaki, MPD. Baik, saya Alpia Setiawati dengan NIM 242111015, dengan rekan saya Nur Aini dengan NIM 242111008. Baik, di sini materinya yakni perkalian titik dan proyeksi vektor. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang pendahuluannya terlebih dahulu, yang dimana vektor itu adalah besaran yang memiliki arah dan besar, yang dimana vektor itu tidak hanya memiliki besar, tapi juga arahnya. Dan dalam matematika dan fisika, besaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu skala, hanya memiliki besar. Misalnya suhu pada 30 derajat Celcius. Yang kedua itu vektor, memiliki besar dan arah. Misalnya kecepatan 60 km per jam ke timur atau ke barat. Jadi vektor itu adalah gaya, kecepatan, percepatan, perpindahan. Selanjutnya itu vektor itu digunakan dalam bidang matematika, yakni untuk menggambarkan arah dalam ruang, persamaan garis, dan bidang. Kemudian juga pada bidang fisika, yang dimana dalam bidang fisika ini penting untuk menjelaskan tentang gaya, momentum, dan gerakan benda. Selanjutnya dalam bidang teknik, seperti dalam desain struktur, yakni struktur bangunan, analisis gaya, atau arus listrik. Dan kemudian juga pada komputer grafis, yang dimana vektor membantu dalam animasi, simulasi, dan sebagainya. Kemudian perkalian titik dan proyeksi vektor, keduanya membandingkan dua vektor yang kita lihat seberapa searah mereka, yang dimana perkalian titik ini hasilnya itu perkalian dua vektor yang menghasilkan skalar, yakni bisa digunakan untuk mengetahui apakah dua vektor searah, tegak lurus, atau berlawanan arah. Sedangkan proyeksi vektor itu menampilkan bayangan dari satu vektor ke arah vektor yang lain. Jadi sangat penting untuk melihat pengaruh suatu gaya terhadap arah tertentu. Selanjutnya, untuk memahami hubungan antara dua vektor, yakni vektor itu bisa disebut bekerja sama atau melawan satu sama lain, yang dimana dengan perkalian vektor dan proyeksi vektor kita tahu apakah dua vektor itu sejalan, yang dimana sejalan ini disebut sejalan juga jika menghasilkan nilainya positif. Yang kedua itu tegak lurus. Bagaimana dia bisa disebut tegak lurus jika hasilnya itu sama dengan 0? Dan yang ketiga itu berlawanan arah, yang dimana pada berlawanan arah ini hasilnya selalu negatif. Kemudian selanjutnya aplikasi pada vektor. Jadi aplikasinya itu seperti kita menghitung gaya. Dalam fisika misalnya ya, gaya yang efektif itu bisa dihitung dengan proyeksi. Kemudian ada arah, di mana pada arah ini perkalian titik digunakan untuk menghitung sudut antara dua vektor. Jadi penting dalam navigasi robot atau kendaraan. Selanjutnya itu pada simulasi visual.
seperti dalam komputer grafis dan game. Proyeksi dan perkalian titik menentukan apakah ada bayangan, cahaya, gerakan kamera, dan lain-lain. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama itu, apa definisi formal dari perkalian titik dan proyeksi vektor? Kemudian, apa rumus dan sifat-sifat dasar dari perkalian titik? Dan selanjutnya, bagaimana cara menghitung proyeksi skalar dan vektor? Dan yang terakhir, apa penerapan konsep-konsep ini dalam kehidupan nyata? Di sini juga ada tujuan, yang dimana tujuannya yakni menjelaskan konsep dan rumus secara sistematis, kemudian menyajikan sifat-sifat dan pembuktiannya juga secara sistematis. Seterusnya yakni memberikan contoh soal, yakni kita memberikan contoh soal dan cara penyelesaiannya. Dan yang terakhir, menjelaskan penerapan praktis dalam dunia nyata atau juga bagaimana aplikasinya dalam dunia nyata. Baik, di sini ada pengertian dasar dari perkalian titik dan proyeksi vektor. Pertama, di sini ada pengertian perkalian titik atau dot product, yang dimana disebut juga sebagai operasi antara dua vektor yang menghasilkan angka skalar, tetapi bukan vektor. Jadi, perkalian titik dari dua vektor adalah jumlah hasil kali komponen masing-masing vektor, atau secara geometris sama dengan hasil kali panjang vektor A dan vektor B dikalikan dengan kosinus sudut di antara keduanya. Kemudian yang kedua juga ada pengertian dasar dari proyeksi vektor, yang dimana proyeksi vektor disebut bayangan satu vektor di atas vektor lain. Artinya, seberapa besar arah vektor A mengarah ke vektor B. Dan saya jelaskan pula bahwa jenis proyeksi itu ada dua juga. Yang pertama ada skalar yang menghasilkan panjang proyeksi, dan yang kedua vektor, yakni yang menghasilkan vektor hasil proyeksi. Selanjutnya kita akan ke rumus perkalian titik atau rumus dot product, yang dimana yang pertama itu ada rumus umumnya, yang dimana rumus umumnya itu U dikali Pi sama dengan panjang vektor U dikali dengan panjang vektor Pi dikali kosinus sudut antara U dan Pi. Jadi makna rumusnya ini pada perkalian titik itu adalah hasil kali-kali dari dua vektor yang memperhitungkan seberapa besar panjang vektor dan seberapa searah mereka melalui kosinus. Dan yang kedua itu ada rumus pada komponen dua dimensi, yang dimana rumusnya yakni U dikali Pi sama dengan U sub 1 dikali Pi sub 1 ditambah U sub 2 dikalikan dengan Pi sub 2, atau lebih umumnya itu hasil kali titik dua vektor dua dimensi itu adalah jumlah dari hasil kali komponen-komponennya yang bersesuaian. Dan yang terakhir itu ada rumus komponen pada 3 dimensi,
yang dimana rumusnya yakni U dikali Pi sama dengan U sub 1 dikalikan dengan Pi sub 1, kemudian ditambah U sub 2 dikalikan Pi sub 2, dan juga ditambahkan U sub 3 dan dikali Pi sub 3. Atau bisa dibilang juga hasil kali titik dari dua vektor 3 dimensi adalah jumlah dari hasil kali komponen-komponen seperti 1, 2, dan 3 dari masing-masing vektor tersebut. Selanjutnya kita menuju ke sifat-sifat perkalian titik. Yang pertama itu bersifat komutatif, di mana U dikalikan dengan Pi. Hasilnya itu ketika dibalik hasilnya tetap sama, yakni Pi dikali U. Jadi ketika kita menemukan soal dengan rumusnya seperti komutatif, maka hasilnya itu akan tetap. Kemudian yang kedua itu ada distributif, di mana yang distributif ini seperti U dikalikan dalam kurung Pi tambah W sama dengan U dikali Pi ditambah dengan U dikali W. Jadi dia bersifat distributif, atau yang di dalam kurung itu kita kalikan dengan yang di luar itu satu per satu, maka hasilnya disebut dengan hasil distributif. Kemudian selanjutnya yakni asosiatif terhadap skalar, yang dimana rumusnya yakni K dikalikan dalam kurung U dikali Pi sama dengan dalam kurung K dikali U dikali Pi. Jadi maknanya sama dengan Pi dikali Pi sama dengan panjang vektor per panjang vektor kuadrat. Jadi U tegak lurus terhadap Pi, tapi jika U dikali Pi sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita ke menentukan sudut antar vektor. Jadi rumus umum dalam menentukan sudut antar vektor yakni kosinus sama dengan dalam kurung U dikali Pi per dalam kurung panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor Pi. Jadi ketika kita menemukan soal bagaimana menentukan sudut antar vektor, rumusnya seperti itu. Seterusnya atau selanjutnya kita menuju ke proyeksi vektor. Yang pertama itu ada proyeksi skalar, di mana proyeksi vektor U sama dengan dalam kurung vektor U. Selanjutnya kita ke proyeksi skalar atau proc AU. Apa sih proyeksi skalar itu? Jadi, proyeksi skalar adalah panjang atau magnitudo dari bayangan vektor U pada vektor A. Hasilnya adalah sebuah angka atau skalar, bukan vektor. Angka ini bisa positif atau negatif. Dan jika hasilnya positif berarti bayangan U searah dengan A. Tetapi kebalikannya, jika hasilnya negatif, berarti bayangan U berlawanan arah dengan A, yang dimana rumusnya proc AU dalam kurung U dikali A per A. Yang selanjutnya kita ke rumusnya ini, di mana perkalian khusus antara dua vektor yang menghasilkan sebuah skalar atau angka, di mana cara menghitungnya yakni dengan mengalihkan komponen-komponen yang bersesuaian lalu menjumlahkannya. Baik, atau kata mudahnya itu ya, bayangkan ketika kita memiliki senter disebut sebagai U dan sebuah tongkat.
kita persamarkan dengan A di lantai, maka proyeksi skalar adalah panjang bayangan senter yang jatuh tepat di atas tongkat tersebut. Baik, yang kedua itu ada proyeksi vektor atau proj AU. Apa sih proyeksi vektor itu? Jadi, proyeksi vektor adalah vektor itu sendiri yang merupakan bayangan dari U pada A. Jadi, hasilnya adalah vektor yang arahnya searah atau berlawanan arah dengan vektor A, di mana rumusnya yakni proj AU sama dengan U dikali A per panjang A kuadrat dikalikan dengan A, di mana pada rumus ini sebenarnya adalah proyeksi skalar yang dibagi lagi dengan panjang vektor A, atau bisa juga kita sebut sebagai Jadi, proyeksi vektor adalah proyeksi skalar dikalikan dengan vektor satuan dari A. Ini berarti kita mengambil panjang bayangan atau proyeksi skalar dan memberikan arah yang sama dengan vektor A. Atau mudahnya seperti kita menggunakan analogi senter dan tongkat tadi, proyeksi vektor adalah bayangan senter itu sendiri yang jatuh di atas tongkat lengkap dengan arahnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada komponen ortogonal atau U dikurangi proj AU. Apa sih komponen ortogonal itu? Jadi, komponen ortogonal adalah bagian dari vektor U yang tegak lurus atau disebut juga ortogonal terhadap vektor A. Ini adalah sisa dari vektor A setelah kita mengambil bagian yang searah dengan A, yaitu proyeksi vektor, yang dimana rumusnya dari komponen ortogonal ini sendiri sama dengan U dikurangi proj AU. Atau misalkan analogi mudahnya seperti jika senter tadi U, maka tidak sepenuhnya sejajar dengan tongkat A. Maka selain bayangan yang jatuh di tongkat atau proyeksi vektor, ada juga cahaya senter yang melenceng atau tidak mengenai tongkat. Nah, bagian cahaya yang melenceng dan tegak lurus terhadap tongkat itulah yang disebut dengan komponen ortogonal. Slide selanjutnya di mana ini ada contoh soal 1 tentang perkalian titik atau dot product, di mana saya punya 2 soal. Yang pertama itu A sama dengan 2I plus 3J ditambah 5K. Dan yang diketahui juga B sama dengan 4I ditambah 2J dikurangi K. Nah, rumus perkalian titik sama dengan dia bersifat komutatif. Jadi, A dikali B sama dengan kita kalikan komponen yang ada pada A, I sama dengan BI. Jadi, hasilnya 2 dikali 4 ditambah dengan 3 dikali 2 dan 5 dikali min 1. Kita harus ingat, misal hasilnya itu min K, berarti sama dengan min 1. 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 ditambah 5 min 1 sama dengan 9. Jadi hasil terakhir dari soal 1 sama dengan 9. Baik, selanjutnya itu ada soal nomor 2, di mana diketahuinya yaitu A sama dengan 1, 2 min 1, di mana kita mempunyai komponen B yakni 3, 0, dan 4. Kita disuruh menghitung A dikalikan dengan B. Seperti tadi pada soal yang pertama, kita hitung yang pada komponen A1 dikalikan dengan komponen B1, yakni 1 dikalikan dengan 3 ditambahkan dengan 2 dikali 0 ditambah min 1 dikali 4. Jadi hasilnya adalah 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 0 sama dengan 0, dan min 1 dikali 4 sama dengan
min 4. Jadi 3 ditambah 0 dikurangi 4 hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya kita ke contoh soal 2, yakni contohnya pada aplikasi fisika. Jika diketahui F sama dengan I ditambah J ditambah K dan S sama dengan 3J ditambah S sama dengan 3I ditambah 4J ditambah 6K. Yang ditanya itu adalah W atau usaha. Rumus dari usaha itu sama dengan F dikali S. Kita kalikan lagi. Komponen pada F dikalikan pada komponen pada S. Di mana I ini bernilai 1, J bernilai 1, dan K juga bernilai 1. Jadi 1 dikalikan dengan 3 hasilnya sama dengan 3. 1 dikalikan dengan 4 sama dengan hasilnya juga sama dengan 4. Dan 1 dikalikan 6 hasilnya sama dengan 6. Jadi kita tambahkan, di mana 3 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 13. Terus kita kan yang ditanya tadi itu adalah usaha. Jadi dengan lambangnya itu Joule. Jadi hasil akhirnya sama dengan 13 Joule. Selanjutnya kita menuju ke contoh proyeksi vektor atau proc AU. Perlu kita ingat kembali bahwa rumus proyeksi vektor proc AU sama dengan U dikali A per panjang A kuadrat dikalikan A. Hasilnya adalah sebuah vektor, di mana kita mempunyai sebuah contoh soal nomor 1, yaitu kita diketahui vektor U sama dengan 2, min 1, dan 3. Kemudian vektor A sama dengan 4, min 1, 2. Kita disuruh untuk mencari proyeksi vektor U pada A. Kemudian kita juga mencari komponen ortogonal. Sama seperti sebelumnya, kita terlebih dahulu akan mencari atau menghitung perkalian titik pada vektor U dikalikan dengan vektor A. Tapi karena terdapat 3 komponen, jadi kita kalikan, misalkan U1 dikalikan dengan A1 ditambah U2 dikalikan dengan A2 dan ditambah U3 dikalikan dengan A3. Kita masukkan angka-angkanya seperti 2 dikalikan dengan 4 ditambah min 1 dikali 1 dan ditambah 3 dikali. Hasilnya adalah 8 ditambah dengan 1 ditambah dengan 6. Jadi hasil dari perkalian titik vektor U dikali A sama dengan 15. Selanjutnya langkah kedua atau langkahnya adalah menghitung panjang vektor A kuadrat atau simbolnya A kuadrat, panjang A kuadrat. Kita hitung panjang A kuadrat sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. A1 sama dengan 4 kuadrat ditambah dengan A2 min 1 kuadrat dan A3 sama dengan 2 kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan 16 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 21. Jadi A kuadrat sama dengan 21. Dan selanjutnya kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu kita menghitung proyeksi vektor. Kita mengetahui rumusnya bahwa proc AU sama dengan U dikali A per panjang A kuadrat dikali A. Kita tinggal masukkan angkanya. Sudah kita ketahui terlebih dahulu, U dikali A sama dengan 15 per A kuadrat sama dengan 21 dikali A. Di mana A itu ada A1, A2, dan A3 sama dengan 4, min 1, dan 2. Kita kalikan terlebih dahulu. Pada 15 per 21, kita bisa sederhanakan menjadi 5 per 7 dikalikan dengan dalam kurung 4, min 1, dan 2. Selanjutnya kita akan mengalihkan skalar
ke dalam komponen dari vektor A. Jadi, proc AU sama dengan dalam kurung 5/7 dikali 4, 5/7 dikali min 1 dan 5/7 dikali 2. Jadi hasilnya adalah proc AU sama dengan 20/7, min 5/7 dan 10/7. Langkah selanjutnya yaitu kita tinggal menghitung komponen ortogonalnya. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus untuk menghitung komponen ortogonal yakni U dikurangi proc AU. Berarti komponen ortogonalnya adalah dalam kurung 2, min 1, 3 dikurangi dengan 20/7, min 5/7, dan 10 untuk mengurangi dua vektor, kita kurangkan komponen yang bersesuaian. Seperti 2 dikurangi 20/7, min 1 dikurangi dalam kurung min 5/7 dan 3 dikurangi 10/7. Kita akan ubah angka bulat menjadi pecahan agar mudah dihitung. Jadinya seperti 2 sama dengan 14/7, min 1 sama dengan 7/7, 3 sama dengan 21/7. Jadi, komponen ortogonalnya adalah dalam kurung 14/7 dikurangi 20/7, min 7/7 ditambah 5/7, 21/7 dikurangi 10/7. Jadi setelah kita tambah, maka hasilnya adalah min 6/7, min 2/7 dan 11/7. Artinya, vektor tersebut tegak lurus terhadap vektor A. Ke contoh soal yang kedua, diketahui vektor A sama dengan 1,2 dan vektor B sama dengan 3,4. Kita sudah menghitung terlebih dahulu perkalian titik A dikali B. Kemudian kita kuadratkan B-nya. Jadi hasilnya itu sama dengan 25. Proc BA. Jadi hasilnya sama dengan seperti sebelum-sebelumnya dan langkah-langkahnya itu sama seperti pada soal nomor 1. Hasilnya sama dengan 11/25 dikali 3,4. Hasilnya sama dengan 33/25, dan 44/25. Jadi komponen ortogonalnya sama dengan A min proc BA sama dengan 1 min 33/25, 2 min 44/25 sama dengan min 8/25 dan 6/25. Baik, selanjutnya kita menuju ke aplikasi kehidupan nyata. Yang pertama itu pada bidang fisika, sering digunakan dalam gaya, kerja, dan bidang miring. Kemudian dalam bidang teknik, seperti pada struktur dan juga gaya. Kemudian pada komputer yang sering kita gunakan sehari-hari seperti laptop dan komputer. Seperti pada simulasi dan grafika 3 dimensi. Kemudian juga pada aplikasi atau pembelajaran geometri antara jarak titik ke garis atau ke bidang. Baik, selanjutnya kita sampai pada kesimpulan. Jadi dari pembahasan saya tadi bisa kita simpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, perkalian titik atau dot produk itu hasilnya bukan vektor, tapi berupa skalar. Dan dari hasil skalar ini kita bisa tahu arah hubungan antar vektor, apakah searah, berlawanan arah, atau saling tegak lurus. Kemudian kita juga belajar tentang proyeksi vektor, yaitu cara melihat bayangan suatu vektor ke vektor lain. Konsep ini penting untuk mengetahui apakah dua vektor itu sejajar atau ortogonal, atau disebut juga saling tegak lurus.
Dan yang terakhir, semua konsep dalam perkiraan titik dan proyeksi vektor bukan hanya penting di matematika saja, tetapi juga sangat berguna di dunia nyata, terutama di bidang fisika dan teknik, seperti saat menghitung kerja suatu gaya, arah gerak, atau analisis kekuatan suatu struktur. Jadi teman-teman, untuk kita lebih memahami bagaimana perkalian titik dan proyeksi vektor itu, kita perlu untuk latihan soal berbagai kasus. Misalnya seperti visualisasi dengan diagram atau hubungan dengan aplikasi nyata. Kita perlu pahami konsep dasar dan interpretasi geometri. Kemudian juga pada kasus-kasus atau aplikasi nyatanya seperti yang saya jelaskan tadi pada fisika. Kemudian kita sampai pada daftar pustakanya, di mana pada daftar pustaka ini saya mengambilnya dari Anton H. dan Progress C. pada tahun 2010 tentang Elementary Linear Algebra. Kemudian yang kedua itu ada Anton H. pada tahun 2011 tentang Aljabar Linear Elementer. Kemudian ada Erlangga, kemudian ada Lei DC pada tahun 2012 tentang Linear Algebra and his application-nya. Dan yang terakhir itu Strenge pada tahun 2009 tentang Introduction to Linear Algebra. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau tidak dimengerti, mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat apa ya? Dan sebelum saya tutup, saya punya pantun. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.